Shalom adik-adik. Wah, nih kakak ditemenin sama Kak Rika dan Kak Nelson nih hari ini. Wah, adik-adik udah semangat belum nih? Nih kakak-kakak di sini semangat loh. Yuk adik-adik, sebelum kita mulai ibadahnya, kita sama-sama berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau kami masih bisa untuk beribadah hari ini. Kalau sebentar kami mau memuji Engkau, kami mau memberikan yang terbaik hanya buat Engkau. Kami siap Tuhan untuk memulai ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Adik-adik yang siap sama-sama katakan amin. Nah, kita mau yel-yel dulu nih, dan mulai dari kelas Kiki dan Kimo yang akan dipimpin oleh teman kita. 1, 2, 3. Kiki, Kimo, Joya, sehat, kuat, hahaha. Oke, sekali lagi ya, bareng-bareng sama kakak-kakak di sini. Yuk adik-adik, yuk posisinya yuk, mulai dari jongkok dulu. Kita berhitung pakai bahasa Inggris ya. Siap adik-adik? 1, 2, 3. Kiki, Kimo, ceria, sehat, kuat, hahaha. Wah, bagus nih, yel-yelnya semangat. Sekarang kita giliran kelas agentnya ya. Akan dipimpin oleh teman kita. Agent siap? Siap, gerak. Apa kabar agent? Luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Agent, Arrow Generation, hebat. Yuk sekarang yel-yel agentnya bareng-bareng sama kakak ya. Yuk adik-adik agentnya posisinya siap. Ya. Agent siap? Siap, gerak. Apa kabar agent? Luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Agent, Arrow Generation, hebat. Oke, kalian semua hebat. Nah, sekarang kita mau deklarasi dulu. Nah, sebelum dipimpin sama kakak, akan dipimpin oleh teman kalian. Teman-teman, nama saya Alfi. Saya akan memimpin deklarasi anak hebat. Yuk katakan sama-sama. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Sekali lagi ya teman-teman. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Hore, kita semua anak hebat. Nah, sekarang kita deklarasi bareng kakak-kakak ya. 1, 2, 3. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Oke, siapa yang sudah siap buat puji Tuhan? Udah. Wah, kakak udah lihat nih, tapi masih ada yang duduk. Coba berdiri semuanya. Yuk, sebelum kita mau nyanyiin lagu ini nih. Adik-adik gerak dulu dong. Mau lihat adik-adik gerak. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah
seperti pujian yang akan kita naikkan. Waktu kalian sedih, senang, takut, kalian jangan lupa panggil nama Tuhan. Karena kalian punya Tuhan yang hebat seperti pujian tadi di awal ya. Tuhan yang hebat akan selalu menemani kita di waktu kita sedih, senang, ataupun takut. Yuk anak-anak hebat, kita datang sama Tuhan. Yuk anak-anak hebat, kita naikkan pujian ini. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut, ku panggil namamu. Sekali lagi katakan, waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut, ku panggil namamu. Ini kami Tuhan, aku milikmu, aku milikmu, Yesus. Pegang tanganku, ku rindu di dekatmu. Ini kami Tuhan, aku milikmu, aku milikmu, Yesus. Kini ku datang menyembah di kaki-Mu. Sekali lagi milik Tuhan, katakan ini kami Tuhan, aku milikmu, Yesus. Aku milikmu, Yesus. Pegang tanganku, ku rindu di dekatmu. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami datang. Aku milikmu, aku milikmu, Yesus. Kini ku datang menyembah di kaki-Mu. Kini ku datang menyembah di kaki-Mu. Ini kami Tuhan. Kini ku datang menyembah di kaki-Mu. Ini kami milik-Mu Tuhan. Ini kami anak-anak kesayangan-Mu Tuhan. Ini kami anak-anak terang kebanggaan-Mu Tuhan. Ini kami anak kesayangan-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami datang di bawah kaki Tuhan. Kami semua siap untuk diberkati oleh firman-Mu. Kami siap Tuhan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan tolong kami Tuhan, supaya kami dapat melakukan setiap firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah kepada kami anak-anak hebat-Mu. Karena kami semua anak-anak hebat yang di rumah, kami semua anak-anak yang suka mendengar dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan dan kami siap diberkati oleh firman-Mu. Haleluya, yang siap sama-sama diberkati oleh firman Tuhan katakan, amin.
adik-adik semua, apa kabarnya adik-adik semua? Wah, Kak Yeli senang sekali hari ini bisa hadir di ibadah anak. Dan tentunya Kak Yeli percaya adik-adik semua sudah semangat dan udah siap-siap nih buat dengerin firman Tuhan pada hari ini. Ayo sebelum kita dengarkan firman Tuhan, semuanya sama-sama bangkit berdiri dulu. Ayo semuanya berdiri. Yes. Nah, hari ini kita akan deklarasikan dulu ya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Dan ingat, kita sudah tambahkan satu kalimat lagi yang minggu lalu Karika udah jelaskan. Apa itu? Aku siap melakukannya. Yuk adik-adik kita sama-sama mulai ya. 1, 2, 3. Aku siap mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Aku siap diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Dan aku siap melakukannya. Yeay! Luar biasa adik-adik semua. Yuk semuanya boleh duduk lagi ya. Nah adik-adik, selama 3 minggu kemarin kita belajar tentang satu orang tokoh yang diulang-ulang terus namanya. Jadi Kak Yeli percaya adik-adik sudah tahu dong siapa dia. Ayo sebutkan dengan keras ya. 1, 2, 3. Nehemia. Yes, sekali lagi adik-adik pakai suara 2000%. 1, 2, 3. Nehemia. Keren. Kak Yeli sampai bisa denger nih suara adik-adik semua. Nah, adik-adik waktu awal bulan Februari kita belajar bahwa Nehemia adalah seorang tokoh yang mau untuk peduli. Dia bertanya tentang keadaan bangsanya. Kemudian di minggu yang kedua, yaitu 2 minggu yang lalu, kita belajar bahwa Nehemia bukan hanya peduli, tapi dia juga mau berdoa. Dan adik-adik sudah melakukan juga ya di Miracle Room. Kakak berterima kasih adik-adik semua sudah mengirimkan doa-doanya yang luar biasa. Dan di minggu kemarin, adik-adik sudah belajar tentang anak terang itu artinya mau untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan ya, seperti apa nih cerita Nehemia. Yuk adik-adik kita lihat dulu video berikut ini. Nehemia akhirnya pulang ke Yerusalem untuk memperbaiki tembok Yerusalem atas seizin raja. Why have you come here? For a visit. You can't enter. Yes, I can. We have the king's permission. See? Nah, adik-adik, bahkan Nehemia membawa surat izin raja bersama beberapa pasukan yang diutus raja untuk membantu Nehemia. Let's check out the damage done to the wall. Nehemia memutuskan untuk mengecek seluruh tembok. Nehemia bahkan berkeliling dengan teliti untuk melihat kerusakan demi kerusakan. Nehemia mempersiapkan sebaik-baiknya untuk memulai perbaikan tembok Yerusalem. Nah adik-adik tadi sudah lihat ya sama-sama ya videonya ya. Kita lihat bahwa Nehemia itu waktu dia sudah mengambil tanggung jawab nih untuk dia mau betulin deh tembok-tembok di Yerusalem. Nehemia itu melakukan persiapan demi persiapan. Dan dia melakukannya nggak asal-asalan ya. Dia melakukannya dengan sekuat tenaga. Coba kalau sekuat tenaga kayak gimana tangannya? Coba tunjukkan sama kakak tangan berotot. Wah, coba mana ototnya? Nehemia melakukan dengan apa? Sekuat tenaga. Wah, nah adik-adik
Kalau kita baca di Alkitab, Nehemia pasal kedua ayat 7 sampai dengan 18, kakak akan baca sedikit aja buat adik-adik. Di situ dituliskan bahwa Nehemia itu pada malam hari dia keluar melalui sebuah pintu gerbang, lalu dia menyelidiki dengan seksama. Apa itu seksama? Seksama itu dengan betul-betul diperhatikan. Dia melihat tembok-tembok Yerusalem yang sudah terbongkar. Dia juga melihat pintu-pintu gerbang yang sudah habis dimakan api. Jadi dia terus berjalan dan memperhatikan, melihat keadaan semua tembok-tembok itu. Artinya apa? Nehemia ini betul-betul ingin memberikan yang terbaik dalam pembangunan tembok Yerusalem ini. Dia nggak mau asal-asalan. Bayangin dia harus keliling, dia liatin satu-satu, dia perhatiin benar-benar rusaknya apa ya, kira-kira bakal butuh bahan-bahan apa, alat-alatnya apa, siapa yang harus mengerjakannya. Pokoknya Nehemia ini mengerjakan dengan apa tadi? Sekuat tenaga. Selain sekuat tenaga, Nehemia juga melakukannya dengan penuh persiapan sebelum dimulai pembangunannya. Nah, adik-adik, kita sebagai anak terang juga harus seperti itu adik-adik. Kita mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kita dengan sekuat tenaga dan juga dengan persiapan. Jadi misalnya adik-adik mau belajar, persiapkan dulu alat-alat tulisnya, persiapkan dulu apa yang hendak dipelajari. Nah, biar lebih seru, kita mau main games dulu ya. Ayo adik-adik, siap-siap ya. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita bermain games. Kita akan membantu Nehemia membangun tembok Yerusalem. Nah, di kurikulum yang orang tua kalian terima, kalian sudah menerima gambar ini yang bisa kalian print. Tapi kalau yang adik-adik di rumah yang nggak ada printer, kalian boleh gambar ya, mirip kayak gini. Nah, tugas kalian, ini gambar 2 ini, kalian potong bagi 2. Dan gambar yang bata-bata ini, kalian potong per piece, per batanya. Nanti si bata ini ditempelkan ke bolong-bolong nih yang kosong. Gimana mainnya? Yuk kita main yuk. Nah ini sudah kakak potong ya bagian-bagiannya. Sekarang waktunya kita menyusun ke temboknya. Urut ya, berarti dari ayatnya sampai ke bawah. Jangan acak-acakan. Nah ini kakak kerjakan beberapa. Nah ini sudah jadi adik-adik, udah lengkap ayatnya. Sekarang silahkan bermain games ya adik-adik. Nah adik-adik gimana tadi main gamesnya? Seru ya? Jadi adik-adik sama seperti tadi waktu adik-adik melakukan permainan, demikian juga dengan kita. Jadi waktu kita mau melakukan segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita, ayo lakukan itu dengan sekuat tenaga dan juga lakukan dengan persiapan yang baik. Karena firman Tuhan pada hari ini yang juga merupakan ayat hafalan untuk kalian, Kayali akan bacakan ya dari Pengkhotbah 9 ayat 10a. Di situ dikatakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Jadi artinya adik-adik, setiap hal yang adik-adik bisa kerjakan nih dengan tangannya adik-adik, segala sesuatu yang dijumpai oleh tangan kita, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Seperti tadi Nehemia adik-adik, dia nggak asal-asalan waktu dia mau membangun tembok Yerusalem. Nah sekarang Kayali mau tanya nih, misalkan tugas tanggung jawab adik-adik apa? Ya misalkan bereskan mainan. Nah seperti apa adik-adik membereskan mainan? Misalnya nih biasanya kalau habis main, wah itu mainan itu ya. Kalau kata mamah kalian tuh biasanya suka ngomong begini, aduh ini rumah kayak kapal pecah, kayak kandang binatang. Wah, betul adik-adik, biasanya mami-mami suka ngomong begitu ya. Kalian itu bukan yang membereskan.
Nah, adik-adik berarti dari kapal pecah, adik-adik harus buat jadi kapal yang nggak pecah kan, artinya jadi rapih kembali. Jadi adik-adik buat persiapan misalnya, oh ini ada mainan masak-masakan. Mainan masak-masakan ditaruhnya di mana ya? Aku cari dulu boxnya, aku ambil boxnya. Kemudian ini ada mainan mobil-mobilan, ini ditaruh di mana ya? Jangan semuanya dijadikan satu box. Kakak masih ingat nih, waktu dulu ya kita ibadah masih di gedung, itu kalau habis jam bermain, satu box itu yang tadinya sama kakak-kakak di gereja udah dipisah-pisahin, sama adik-adik ngumpul semua jadi satu. Ada mobil, ada alat bermain masak-masakan, ada boneka, ada puzzle, ngumpul semua jadi satu. Nah, itu artinya kita tidak mengerjakan dengan sekuat tenaga. Kita tidak mengerjakan dengan penuh persiapan. Jadi adik-adik kalau di rumah nih main, ayo lakukan dengan baik. Masuk-masukkan mainannya sesuai dengan tempatnya. Kemudian setelah selesai pastikan lagi adik-adik. Lihat ke kolong. Kadang-kadang mainannya suka ada ngeglosor gitu ya. Ngeglosor tuh terbang gitu ya. Jadi berjalan gitu ya, adik-adik ngerti lah, yang masuk ke kolong, adik-adik ambil gitu ya. Pastikan, cek lagi, udah rapih belum ya semuanya, udah beres belum ya semuanya. Nah, seperti itu adik-adik ya, jadi jangan sampai masih berantakan lalu kita bilang, udah beres. Nah, contoh yang lain lagi ya, misalnya, adik-adik diminta untuk bantu cuci piring. Nah, kira-kira untuk cuci piring butuh persiapan apa? Ya mungkin adik-adik ada yang diajarkan harus pakai celemek ya biar nggak basah bajunya. Pakai dulu celemeknya, kemudian adik-adik ambil sabunnya, siapkan dulu. Taruh di wadah sabun, sponsnya. Adik-adik siap-siap nih tangannya, pegang yang baik piringnya. Digosok yang baik gitu adik-adik, jangan cuma itu nggak sekuat tenaga adik-adik ya. Kemudian ditaruh di tempat untuk pengeringannya dengan baik, dengan rapi. Kemudian setelah selesai bersihkan lagi air-air yang mungkin tadi terciprat kemana-mana. Satu contoh lagi deh, adik-adik nih kalau mau ibadah anak suka lakukan persiapan nggak? Atau udahlah dipanggil sama mamahnya. Kalau anak terang dia tahu nih, wah bentar lagi mau ibadah, aku siap-siap ganti baju. Gitu ya, terus adik-adik tanya sama mamanya, mah hari ini Bunda Rika bilang apa persiapan untuk gamesnya? Adik-adik udah siapin dulu, taruh dekat adik-adik. Untuk kreativitas udah ditaruh dulu, semuanya sudah ditaruh dekat adik-adik. Nah itu artinya kita melakukan dengan sekuat tenaga dan dengan penuh persiapan. Nah, sebetulnya masih banyak contoh-contoh lainnya lagi ya. Nanti adik-adik mungkin bisa bahas di setiap kersel demi kersel bersama dengan kakak-kakak. Tapi hari ini yang Kak Yeli mau jelaskan dan mau tekankan, ayo adik-adik. Sebagai anak terang, ayo kita melakukan segala sesuatu yang dijumpai oleh tangan kita dengan sekuat tenaga. Jangan setengah-setengah, lakukan dengan teliti, lakukan pastikan semuanya baik dan benar, rapi, indah, dan tidak asal-asalan. Dan walaupun adik-adik udah capek, tapi sebetulnya masih ada tenaga kan, jadi terus berikan yang terbaik. Tetap semangat adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik kita mau masuk pedang roh hari ini. Sebelum kita masuk pedang roh hari ini, kita mau lihat presentasi pedang roh minggu lalu. Amsal 14 ayat 23. Dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Amsal 14 ayat 23. Setiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan. Nah, pedang roh hari ini diambil dari Pengkhotbah 9 ayat 10a. Nah, kakak akan ngucapin pertama dan diulangi sama kakak-kakak ya dan adik-adik. Siap kakak-kakak? Siap. Oke, Pengkhotbah 9 ayat 10a. Pengkhotbah 9 ayat 10a. Segala sesuatu Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga.
Kerjakanlah itu sekuat tenaga. Nah, sekarang kita ulangi bareng-bareng ya, Kak. 1, 2, 3. Pengkhotbah 9 ayat 10a. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Nah, kalau adik-adik mau melakukan sesuatu harus dipersiapkan dengan baik. Nah, jangan dikerjakan dengan sekuat tenaga. Nah, habis ini direkam ya dan dikirimkan ke grup WhatsApp orang tua. Semangat adik-adik! Nah adik-adik, nggak kerasa ya, hari ini ibadahnya udah selesai. Jangan lupa yang tadi kakak-kakak katakan. Hafalkan ayatnya, nggak susah kan? Pendek banget ayat hafalan hari ini. Jangan lupa direkam dan dikirim ke grup WhatsApp orang tua kalian. Dan hari ini kita akan sama-sama berdoa mengakhiri ibadah kita. Yuk adik-adik, sama-sama kita berdoa ya. Ulangi kata-kata ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Saya mau mengerjakan tanggung jawab saya dengan baik, tidak asal-asalan, tetapi rapi, teliti, dan indah. Dan saya mau mengerjakannya dengan sekuat tenaga. Tolong saya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Nah adik-adik, saat ini kakak mau berdoa buat adik-adik semua. Bapak, hamba menyerahkan setiap anak-anak Kiki, Kimo, juga Ejen ke dalam tangan Tuhan. Berkati ya Tuhan sekolah mereka, berkati kehidupan mereka, berkati orang tua mereka. Biarlah mereka semua boleh terpelihara di dalam tangannya Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang sehat, menjadi anak-anak yang taat, menjadi anak-anak terang, menjadi anak-anak yang menyenangkan orang tuanya. Dan saat ini adik-adik, angkat kedua tangan kalian. Dan terimalah inilah berkat daripada Tuhan, berkat yang membuat adik-adik hidup berhasil, berkemenangan. Terimalah kepintaran, kesehatan, sukacita daripada Tuhan, cinta kasih daripada Tuhan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai adik-adik semua mulai sejak saat ini, bahkan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Adik-adik semua yang sudah menerima dan percaya, sama-sama katakan amin. Tetap semangat adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, waktunya kita membuat kreativitas. Kreativitas kali ini kita mau menggunakan makanan. Kita mau membuat tembok Yerusalem yang tadi dibuat sama Nehemia. Bahannya gampang banget. Kalian bisa membeli ini nih, wafer yang kotak-kotak. Kalau ini kakak punyanya yang Brico, kalau nggak Tenggo. Tapi kalau kalian nggak punya wafer ini, nggak sempat beli, kalian bisa pakai tempe, bisa pakai tahu. Atau kalau yang punya Lego di rumah bisa pakai Lego. Tapi karena kita lagi temanya pakai makanan, disaraninnya pakai makanan ya. Nah, gimana membuatnya? Yuk kita membuatnya. Nah adik-adik, sebelum kalian mulai menyusun temboknya, jangan lupa cuci tangan ya. Ini kalau kakak pakai hand sanitizer. Nah gimana sih cara nyusunnya? Kita susun melingkar. Makin tinggi makin bagus. Kita susun ya. Nah susunnya kayak nyusun bata ya adik-adik ya, jadi diseling-seling. Kalian buat setinggi mungkin, tapi jangan sampai jatuh. Jangan lupa ditatakin di piring, jadi nanti kalau sudah beres kalian buat bisa dimakan.
Ini ya seterusnya adik-adik ya, sampai setinggi yang kalian mau. Silahkan dicoba. Nah adik-adik nih, kakak sudah jadi temboknya setinggi ini. Ini habis 1 bungkus. Nah ingat ya adik-adik ya, kalau kalian ingat tembok Yerusalem ini, berarti kalian ingat bahwa kalian mengerjakan segala sesuatu itu harus dipersiapkan. Kan pasti Nehemia membangun tembok pasti nyiapin batanya, nyiapin semennya. Nah kayak gitu ya, kalian nanti kalau kalian mau melakukan sesuatu kalian harus mempersiapkan dengan baik dan kerjakan dengan sekuat tenaga. Sekarang kita mau lihat kreativitas yang kalian buat minggu lalu. Keren-keren loh.